penghuninya bang nggak mau dieksplor apa gimana, apa kita emang nggak minta itu, sebenarnya kita minta izin gitu. Nah, oh, mulai ya itu juga salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan konten baru, masih di channel Kampung Horor. Kali ini gua dan teman gua mau sharing seputar dunia mistis, dunia gaib. Ya seenggaknya kalian biar pada tau lah, lu yang bikin konten pernah nggak gitu ngalamin hal serupa, melihat sosok makhluk yang tak kasat mata lah, makhluk halus dan sejenisnya. Nanti di sini gue ceritain, kita ngobrol-ngobrol aja masalah alam gaib kayak gitu ya. Seenggaknya bukan alam gaib ya, ya makhluk halus yang sering mengganggu makhluk manusia yang maksudnya mengganggu kita lah gitu. Kita pembukaan awal, nanti progresnya kedepannya setelah lebaran lah kita mulai lagi, kita perbanyak lagi upload video. Oke, langsung saja tuh Bang Anta, mungkin ada pengalaman pahit, pengalaman pribadi seputar dunia mistis. Ayo, naik lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami ya, di channel Kampung Horor. Sebelum ke pembahasan, gue cuma mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa yang udah mau akhir ya, ke 19 sekarang itu ya. Tinggal 11 hari lagi. Bulan puasa ya, kalau buat pengalaman sih, kalau gue bilang bohong ya kalau setan tuh diikat, katanya dikerangkengin. Masalah gue pernah baca di berita tuh, awal Ramadan tuh di salah satu artis ya, cita-cita tuh katanya di rumah itu ada penampakan. Oh no! Yang lihat tuh kakaknya sama pembantunya. Nah makanya gue coba nih di bulan Ramadan ini nih, kita cuma cerita isi sharing. Jujur ya, selama Ramadan sih dari kecil, kalau dari kecil sih gue dari dulu waktu gue di Cibitung tuh gue ngeliat pocong tuh di atas masjid. Itu waktu gue SD kali ya, tahun berapanya gue juga lupa. Itu pocong tuh ada di atas masjid, pulang taraweh tuh gue ngeliat sosok pocong. Mungkin masih bersih ya, belum ada dosa, jadi bisa ngeliat. Kalau buat kesini pengalaman gue, kalau untuk ngeliat sih gimana ya, dibilang ngeliat wujud, dibilang udah, gue takutnya itu cuman sugesti gue aja karena dari rasa hawa takut atau bayang-bayangan gue. Cuman kalau dibilang ngerasain sih iya, ngedenger suara yang aneh-aneh iya. Nggak di bulan puasa gitu, maksudnya nggak di bulan Ramadan ini. Gue pernah ngalamin satu kejadian yang buat gue tuh, kan kalau kita jalan ke tempat angker katanya tuh, kalau kita ingat tuh, wah di sini nih misalnya ada nih, tuh nggak akan kejadian apa-apa.
Tapi gue waktu itu sama istri gue tuh pulang kerja jam setengah 11 malam, gue lewat satu emang tempat angker, gue dibikin lupa. Nah, itu istri gue lagi ngandung anak gue yang kedua. Itu ada suara apa, ngegerem. Gue langsung apa, bilang ke istri gue, baca ayat kursi, pegang perutnya. Itu jaraknya sampai 200 meter tuh gue masih ada hawa. Lepas 200 meter tuh hilang. Terus beberapa kejadian aneh gue khususin di sini ya, karena kan sekarang domisili gue di sini. Gue di sini ada beberapa tempat yang buat gue tuh yang bakal nanti sama Tubi itu bakal gue apa sih namanya cuy ya, bahasa kerennya, kita jelajahi ya tempat-tempat angker. Di sini ada beberapa tempat kita explore. Nah, salah satu tempat yang bikin gue penasaran, gue pernah bikin 3 kali video. 3 kali gue ngerekam sama Tubi. Pertama gue ngerekam berdua, kedua gue sama temen, ketiga gue sama narasumber. Nah, di tempat itu kalau kata Tubi itu pelnya ada ya cuy, cuman nggak ada gambar ya. Itu pas pokoknya pelnya ada, cuman gambarnya nggak ada. Ini tiga kali tiga kalinya kita bikin 3 kali, kita cari yang bagus angle-nya, kita edit tuh dibilang pelnya ada, cuman gambarnya nggak ada. Nah, makanya gue penasaran banget, gue mau bikin nanti setelah selesai Ramadan, selesai Idul Fitri Lebaran. Nah, gue mau langsung ke lokasi yang yang ini. Itu gue bikin penasaran di situ. Emang ada beberapa tempat yang di sini banyak sih tempat, masih ada beberapa tempat lah. Cuman gue juga bikin penasaran di situ. Kenapa kok kita bikin 3 kali, dari masih sore, dari habis sisa gue bikin kedua, terus kedua kalinya gue agak malam, ketiga kalinya gue malam banget jam 11 sama narasumber gue berempat. Itu pelnya ada kata Tubi, cuman nggak ada gambarnya. Nah, itu gue entah di HP dianya yang rusak atau ngeblank atau gimana, gue nggak. Makanya penasaran banget. Nanti habis Lebaran kita ke sana. Kita coba. Nah, silsilah tempat ini konon dulu tuh ada orang yang ini lokasinya nih. Mati beranak nih. Ini apa di atas nih. Ada orang ini mati beranak nih. Nah, kan kalau di kampung itu kan, kalau dulu kan mandiin jenazah itu kan pakai gedebong, pakai batang pisang. Kan kalau sekarang udah pakai balai ya, udah di balai atau di apa sih namanya, tempat lah. Sekarang ada tuh di masjid buat tempat mandiin mayat. Dulu tuh masih pakai kedebong itu namanya tuh apa, pohon pisang. Nah, sekarang udah banyak keranda. Nah, biasanya kalau mandiin mayat zaman dulu tuh kan dianyutin kedebongnya, mentoklah ke jembatan ini yang gua kemarin. Ini lokasinya di atas nih, di apa seperti ini, mentoklah katanya di sini kedebongnya. Itu kata itu beberapa orang bilang seperti itu. Berarti kan kalau misalnya 2-3 orang bilang seperti itu kan peak gitu kan, berarti kan bener. Gue ngegali, gue nanya sama orang, itu ada beberapa orang yang nemuin sesosok kuntilanak. Nah, jadi kan pohonnya itu pohon, kalau orang sini bilang caringin, cuman bahasa Indonesia beringin kali ya. Caringin tuh dia dari bawah tuh langsung belah 2, jadi cabangnya 2, jadi tengah-tengah tuh jadi dia kayak cabang 2 langsung ke atas. Nah, di situ posisi di tengah-tengah itu selalu tuh orang tuh ngeliat dengan wajah tertunduk sambil tangan tuh ayun-ayun. Nah, di pohon itu. Nah, kemarin gua sama Tubi ekspor ke situ. Jujur gua pas yang pertama tuh gua merinding. Hawanya beda. Gua ngalamin ini hawanya beda. Yang kedua karena barang ya, cuman karena barang-barang biasa aja. Yang ketiga juga karena sama-sama, mungkin karena banyak orang kali ya. Nah, biasa aja. Nah, di situ gue bawa narasumber. Dia tuh pernah ngeliat 2 sosok makhluk, yang satu bapak-bapak, satu anak-anak. Tapi bapak-bapak wajahnya anak-anak, anak wajahnya bapak-bapak. Ini kata pengakuan si narasumber. Tapi ada beberapa orang nemuin katanya di situ lebih ke kuntilanak. Makanya
dengan rasa penasaran gue di situ. Nanti next video perdana di awal Idul Fitri gue mau langsung ke situ sama Tubi. Pokoknya ke situ dulu aja, itu yang bikin gue penasaran banget. Pokoknya apa yang bikin gue penasaran banget di situ. Kenapa? Karena dulu tempat itu sering gue lalui. Gue tahu ceritanya dari dulu. Sering jalan, sering jalan kaki lewat situ bareng-bareng kalau pulang nonton. Bawa motor juga sering lewat situ. Tapi makin karena sekarang jalan itu buntu, putus. Jadi itu agak banjir, jadi kan nggak ada orang lalu lalang lewat situ. Dulu tuh jalan itu hidup, mobil aja masuk lewat situ. Dulu gua jujur gua masih sempat lewat situ tiap hari, siang, sore, malam gitu. Anak-anak juga pada lewat situ karena jaraknya lebih dekat. Kalau kita lewat sini agak muter. Nah sekarang aksesnya karena terputus, karena banjir tuh dia jalan mati. Nah yang bikin gue penasaran, apa karena udah nggak ada yang lewat, karena tempatnya udah sepi, dia ada lagi, atau emang udah ada tapi karena banyak orang. Nah gue nggak tahu. Gue kalau masa itu kurang paham. Tapi yang bikin gue penasaran banget emang di situ, hawanya beda. Terus di sini pokoknya ada beberapa tempat. Nanti di setiap video tuh nanti kita jelasin dirinya sejarah ini seperti apa. Terus jadi kita sejarahnya seperti apa, nanti kita cerita dulu sejarahnya, baru kita bikin konten. Dengar ceritanya itu emang dari orang-orang tua dulu. Jadi gue nanya tuh sama si A, si B, si C, jawabannya sama, kan pik berarti kan. Jadi nggak simpang siur. Jadi satu cerita ya satu keterangan satu cerita, semua orang sama ceritanya seperti, mungkin beda bahasanya. Terus kalau buat ngelihat, jujur gua tuh pernah ngontrak di perumahan 2 lantai. Istri gue yang nyari tempatnya, gue terima bersih. Gue terima udah dapat. Begitu gue cek lokasi di rumah itu, rumah tuh samun bahasa Indonesia. Rumah tuh samun tuh kayak apa sih ya? Pokoknya samun lah. Apa sih bahasa Indonesia yang bagus ya? Samun tuh kayak bahasa Sunda apa bahasa Sunda? Bahasa Sunda apa ya? Samun tuh kayak Come on. adem enggak, panas enggak. Wow. Pokoknya samunnya lihatnya samun, gimana samun? Coba lu cek aja di KKB dah kalau besar bahasa Indonesia. Ya. Itu samun tuh apa? Itu gua ke situ. Nah, tuh ini Tubi lu pernah gua ajak ke situ. Di situ ini si yang punya kontrakan ini, suami ini udah meninggal. Mesen sama istrinya bahwa rumah ini nggak bakal dia jual. Gue masuk, gue ngontrak. Nah, anak gue sakit. Gue obatin, gue udah bawa ke dokter, gue udah bawa ke ustadz, gue bawa ke orang pinter lah gitu. Nggak ada penyakitnya. Sampai tiba-tiba si yang punya kontrakan itu, istri ini datang ke rumah gue nanya. Ibu gue bilang, karena kan ibu gue nih yang ngurusin anak gue. Oh ini bu, katanya si A ini harus ini karena dulu di sini bekas gudang furniture. Terus jadi si bapak itu naro suaminya itu tuh naro kayak apa jin ya, jadinya kalau itu jin ya. Naro jin tuh buat ngejagain gudang dia. Nah berhubung suaminya meninggal kan dia nggak diurus. Nah anak gue tuh sakit katanya gara-gara itu. Nah waktu itu gue dikasih baca nama si yang punya rumah, gue baca. Nah, ini pengalaman gue pribadi, benar-benar real. Seberat gue dikasih bacaan, suruh baca di atas air, habis sholat isya gue baca. Seberat-beratnya air segelas, ya kan, nggak mungkin sampai di atas 2 kilo. Begitu selesai gue baca, itu gelas itu tuh berat banget. Gue taruh sampai takut gue pecah, takut jatuh atau pecah gitu. Gue taruh, nggak lama gue masukkan
kesurupan. Nah sambil gue emok, posisinya ada emak gue, ada istri gue, Emok itu ya duduk begini kayak sila, duduk kalau cowok sila ya, duduk kalau apa? cewek miring gitu ya, itu namanya emok. Apa? Istilah Sundanya. Duduk perempuan gitu loh, duduk apa? Kayak jendela gitu. Dia kayak sinden duduk perempuan. Gue nangis dia, terus gue ya, yang gue aneh, gue setiap kali gue kesurupan gue sadar. Itu yang bikin gue aneh, gue sadar gue tahu siapa yang masuk. Terus gue emok, gue nangis. Dia bilang katanya gue tuh nggak tega ngeliat anakku dimarah-marahin gitu sama istri gue atau sama gue atau sama emak gue, karena kan namanya anak kecil nakal ya. Setelah itu kelar gue ke atas ya kan, gue bersihin atasnya. Begitu kita pada tidur, emak gue tuh ngelihat, gue sama emak gue tuh ngelihat, karena di atas kan 2 lantai tuh bolong, cuma dikasih tirai bambu ya. Kan kelihatan tuh tirai bambu kan nggak full semua, dia kan cuman kan udah bikin tuh cuman berapa meter persegi ya. Jadi itu kan ada celah kosong tuh 1 meter 2 meter lah. Jadi pas gua ke atas begini, nengok ke atas tuh dari bawah begini, itu asli yang gua lihat film Susana Sendal Bolong itu bener. Cuma sayangnya nggak kelihatan mukanya. Jadi rambut ke bawah putih semua, gua kalang kabut. Gua istighfar, gua naik ke atas, gua penasaran, nggak ada. Nextnya abang gua nginep, gua suruh nginep ke rumah gua. Dia nginep, gua main PS sampai pagi. Jam 2 dia mau kencing, pas dia mau bangun kata dia, karena kan 2 kamar tuh. Jadi gua tidur di depan, langsung kamar depan, TV, kamar tengah, ada ruang makan, dapur, langsung kamar mandi. Itu tangga tuh di antara ruang makan dapur, naik ke atas. Pas abang gua mau kencing tuh, istri gua keluar katanya dari kamar tidur ke kamar mandi. Itu abang nungguin sampai setengah jam, lama banget. Gue dibangunin, bangun no, bini lu no, lihat no, katanya di kamar. Pas gue di kamar mandi nggak ada orang. Pas gue lihat di kamar, bini gue udah tidur. Abang gue ngomong nggak malamnya, paginya. Semalam gue ngeliat bini lu keluar dari kamar mandi, makanya lu gue bangunin. Nah kata lu, bini lu nggak keluar malah tidur. Nah itu kejadian-kejadian yang aneh yang gue alamin. Itu waktu gue ngontrak. Nah sekarang gue udah punya rumah sendiri, gue udah nggak ngontrak. Nah, gue nggak tahu sekarang gimana tuh rumahnya. Kalau emang dari ada yang komen mau dieksplor itu tempat, insya Allah kalau emang orangnya yang ngontrak minat kan gak jadi. Cuman kalau gue lebih fokus ke ini, pohon caringin ini. Nah itu dari gue segitu aja. Masih banyak cerita, bikin penasaran aja. Next buat Tubi gue nggak tahu lah, dia kan orang sini asli, dia yang lebih tahu daerah sini. Karena gue kan pindahan dari Majalengka ya. Bapak gue Majalengka, emak gue Garut. Kalau Tubi gue nggak tahu dah, dia emang asli orang sini, lahir di sini, gede di sini. Mungkin dia lebih tahu lah di sini bagaimana. Oke. Terima kasih. Ya, itulah sekilas pengalaman pribadinya Bang Anta. Ya, sekelumat lah gitu, sekilas cerita pengalamannya di balik kehidupannya sebelum beliau tinggal di sini. Perumahan yang dia ngontrak itu satu jalur sama tadi yang diceritain, yang pernah kita buatkan konten tapi nggak jadi itu. Sekarang udah putus gara-gara banjir, jalannya jadi putus ke bawah arus. Jadi sekarang udah nggak ada akses buat lewat lagi sekarang. Iya, jadi makin mati aja itu jalan, jadi banyak rumput apa tumbuh pohon ilalang. Mobil masuk, Iya. mobil truk gue aja kan, gue dulu bawa limbah, gue lewat situ dulu masuk waktu gue bujangan. Tapi sekarang udah jalan kaki aja lah bisanya, sama sepeda juga nggak bisa, udah mau jalan kaki lah bisa. Tadi sempet agak terganggu, ada karena kita bikin konten ini di pinggir jalan nggak depan rumah, terganggu sama motor lewat. Padahal ini udah jam 2 pagi nih, menjelang sahur.
mungkin karena malam minggu masih ada orang-orang yang masih pada keluar. Balik tadi gua jelasin masalah tadi cerita Bang Anta itu, jadi abangnya itu sempat nginep dia pada di tengah malam itu dia begadang melihat istrinya Bang Anta katanya kamar mandi gitu kan, tadi samar-samar karena ada lewat motor jadi takutnya nggak jelas. Nah pasti lihat itu dari kamar mandi nggak ada siapa-siapa, katanya istrinya Bang Anta itu emang nggak keluar, di dalam kamar emang lagi tidur posisinya. Otomatis kan kalau misalkan dia di ruang TV, kamarnya di samping kakaknya lagi nonton gitu kan, karena kalau misalkan masa orang lewat balik lagi keluar dari kamar mandi nggak kelihatan sih gitu kan. Nyampe pagi itu kan nyampe jam 4 kurang lebih, dilihat di kamar pasti udah ada gitu dari kamar gitu kan. Wallahu alam kan gitu, kita nggak tahu juga itu. Emang itu saya juga pernah disuruh dia gitu kan nginep ke rumahnya, emang hawanya beda. Jadi itu emang 2 lantai, yang dipakai itu bawah, yang atas tuh udah jadi gudang lah gitu, kayak gudang kayak gitu. Emang hawanya beda, adem nih namanya. Kan tahu sendiri banyak cerita kalau misalkan banyak orang lah ngomong kalau misalkan jangankan ruangan gede gitu kan, ruangan kecil aja kayak kamar tidur misalkan. Makanya kan teman-teman kalau punya rumah ada kamar yang nggak kepake, jangan sampai itu nggak dimasukin nama kita lah gitu sama yang punya rumah. Seenggaknya kita bersih-bersih, nyapu-nyapu gitu selama seminggu itu, jangan sampai nggak dimasukin nama, jangan sampai nggak dilewatin dilalui nama kita gitu kan, biar nggak di apa namanya disinggahin makhluk kayak gitu. Seenggaknya lampu nyalain tiap malam tuh. Banyak lah yang cerita-cerita kayak gitu, bukan bohong emang kan pasti. Apalagi namanya itu rumah, apalagi pohon-pohon gitu, jarang orang yang jamah gitu, jarang orang yang lihat, jarang orang yang deketin. Ya pasti ini lampu nggak ada, namanya pohon. Makanya di sini gua mau ngeksplor nggak jauh-jauh karena di sini masih banyak tempat yang perlu kita posting, kita eksplor, kita kasih tahu ke penonton. Banyak pohon ya katakanlah pohon beringin, pohon-pohon tua dari waru, dari zaman dulu udah ada sampai sekarang. Nah tapi gini cuy, gue mau nanya sama lu nih ya, lu kan asli orang sini nih. Maksudnya tempat yang emang paling pengen banget, maksudnya bukan pengen banget ya, tempat yang buat lu angker banget dari lu kecil, lu ngedenger tempat itu sampai hari ini tuh masih seperti itu aja, itu di mana cuy? Sebenarnya sih banyak, kalau misalkan salah satu ya bisa dikatakan yang tadi juga termasuk tuh yang satu jalur itu yang sempat kita buat konten tapi nggak jadi karena banyak rusak apa itu, emang nggak tahu kenapa, emang dia nggak, penghuninya bang nggak mau dieksplor apa gimana, apa kita emang nggak minta itu, sebenarnya kita minta izin gitu. Nah mulai ya itu juga salah satunya yang tadi sudah digambarkan di atas ini. Sama yang itu kalau yang di Harvest, Nah sebenarnya ntar itu konten yang berikutnya lah gitu mah, yang di Harvest itu salah satu pemukiman apa perumahan lah gitu, perumahan elit lah, setengah elit lah, menengah ke atas. 1315 hektar. Iya Terbesar di itu Asia. waktu 90-an itu nyampe tahun 2000 kurang lebih 2000 berapa ya, dibangun mulai tahun 2000 berapa ya, Dibangun 2000, belum lama, ada 5 tahunan ya. 2013. Nah 2013 ke belakang itu tuh kayak ladang kosong 2013 ke belakang. Nanti di situ ada satu cerita juga, itu mengenai kakak saya sendiri. Nanti saya bikinin konten berupa kisah nyata lah, cerita obrolan gitu. Nanti dilihat aja konten yang berikutnya ya. Paling kalau misalkan saya cerita ya pengalaman sepulang kerja, mungkin kayak seperti tahu-tahu pohon bambu tumbang di depan gitu kan. Saya kan kerja kena shift gitu, masuk jam 4 sore pulang jam 12 malam, perjalanan 1 jam sampai sini kurang lebih setengah 1 kalau enggak jam 1 lah. Tiba-tiba di samping rumah itu kan ada pohon bambu, masih banyak pohon di sini, salah satunya pohon bambu, pinggir jalan itu pohon bambu. Nah pada waktu itu
saya nggak tahu kalau itu mau roboh mau tumbang gitu kan, tiba-tiba tumbang aja ngalingin jalan. Udah kita spontan balik lagi lain, nyari jalur lain gitu kan biar bisa pulang. Kita coba penasaran, kita bagi ke lokasi, itu nggak ada pohonnya. Tapi kalau misalkan emang itu pohon tumbang, harusnya ada dong bekas dirapihin gitu, maksudnya dipotong, tapi di situ nggak ada. Di sini. Mm-mm. Ini Dari situ. nggak jauh nih, ada paling 200 meter dari sini, dari rumah Tubi. Nah, saya share ke orang tua yang dianggap yang dituakan lah di sini. Saya anggap orang tua sendiri, padahal itu paman saya tapi udah dituain, jadi saya panggil orang tua saya sendiri. Nah, saya tanya kalau yang kayak gitu, katanya emang ya bisa dikatakan lah ya bisa digantungin kuntilanak lah apa gitu, apa genderuwo gitu, gelantungan di situ. Kata dia sih kalau misalkan itu sampai niban kepala.